warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang bagaimana cara perawatan bunga lantana camara di pot. Ini di samping saya merupakan salah satu tanaman lantana yang telah disambung atau diokulasi berbagai warnanya warna-warni dalam satu pot. Simak terus video saya kali ini bagaimana saya lantana camara itu merupakan tanaman yang dulunya merupakan tanaman liar di alas ataupun di ladang, namun sekarang sudah mulai dibudidayakan dalam pot, kemudian bisa menjadi nilai ekonomi juga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara perawatannya. Yang pertama yaitu tentang perantingan. Tanaman lantana itu mempunyai sulur atau cabang-cabang yang tidak normal. Ini ada juga yang tinggi-tinggi. Jadi kita harus meranting tanaman ini supaya dia mempunyai percabangan yang seragam. Contohnya seperti ini. Jadi ini yang terlalu panjang berbeda dari yang sampingnya. Ini kita harus potong. Namanya perantingan atau pruning. Agar tanaman ini mempunyai tajuk yang rapi. Seperti ini. Nah, kemudian ini ada bekas calon bunga seperti ini. Ini bekas calon bunga. Ini kalau kita rajin harusnya kita buang seperti ini satu persatu. Nah. Karena apa? Calon bunga ini dia apabila kita biarin atau kita biarkan, ini akan menjadi potensi menjadi buah. Ketika menjadi buah, dia otomatis akan menghambat pertumbuhan sehingga biasanya bunganya akan terhambat lagi untuk muncul. Sebaiknya kita potong semuanya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita buang semuanya. Seperti ini. Kemudian yang lain perawatan dari ranting-ranting yang rusak. Ini ada contoh ranting yang sudah mulai rusak seperti ini. Di sini ada. Nah, ini ranting yang sudah tua. Ranting yang sudah tua ini sudah tidak produktif lagi. Sebaiknya kita cukur juga. Kita mudahkan lagi seperti ini. Ini kita buang, bekas bunga yang sudah merontok kita juga buang. Nah, biasanya nanti ini akan muncul tunas yang baru seperti yang ini. Nah, ini dari perantingan sudah mulai muncul tunas-tunas yang baru. Jadi ketika kita ranting dia akan menghasilkan tunas-tunas yang baru dan akan menghasilkan bunga-bunga calon bunga yang baru seperti ini. Ketika kita rajin meranting, ketika kita potong, nanti akan muncul tunas-tunas baru, dan biasanya ketika muncul tunas baru itu dia akan langsung membawa calon bunga juga seperti ini. Jadi ketika kita makin rajin memotong, memangkas bunga, itu yang kita harapkan bunganya akan selalu muncul dan muncul terus seperti itu. Kemudian ada lagi perawatan yaitu kita membuang tunas wiwilan seperti ini. Nah, ini ada tunas wiwil. Apa itu tunas wiwil? Tunas wiwil itu tunas yang muncul bukan dari hasil sambungan atau yang tidak kita harapkan. Ini seperti ini. Dan ini sambungannya. Ini yang sambungan, ini yang tunas wiwil. Tunas wiwil ini harus kita buang karena tunas wiwil ini akan mengganggu percabangan dari tunas pokoknya atau tunas sambungannya. Ini kita buang seperti ini. Kita buang seperti ini. Nah. Oke. Kemudian ada lagi ranting-ranting yang mati seperti ini. Ini ranting yang sudah mati. Ranting yang mati ini sebenarnya tidak mengganggu pertumbuhan.
namun akan mengganggu pemandangan, memperjelek dari suatu tanaman itu sendiri. Ini sebaiknya kita buang. Nah, seperti itu. Jadi merawat lantana itu sebenarnya mudah. Yang penting kita rajin, kita rawat tanaman itu sedemikian rupa sehingga tanaman itu akan menghasilkan yang terbaik untuk kita. Perantingan sudah, membuang tunas pupilan sudah, membuang calon bunga sudah, dan yang terakhir yaitu pemupukan. Pemupukan ini yang paling penting. Jadi pemupukan saya di sini menggunakan pupuk yang mudah dicari atau mudah tersedia di mana saja. Contohnya yaitu saya gunakan NPK Mutiara 16. Jadi di sini sudah ada kandungan nitrogen N, kemudian fosfat P, dan yang terakhir K atau kalium. Nah, di sini untuk penggunaannya untuk tanaman yang sudah berumur setengah tahun dari sambung seperti ini, ukuran sudah lumayan besar, saya menggunakan setengah genggam segini. Nah, segini. Ini saya taburkan sekeliling batangnya melingkar seperti ini dan berjarak kurang lebih 10 cm dari batangnya. Nah, ini kalau yang belum tahu, pupuk NPK Mutiara ini seperti ini bentuknya. Dia berbentuk granul, bulat-bulat, berwarna biru muda. Ini kita taburkan di sini sekelilingnya. Jangan mendekati batang, karena apabila kita memupuk terlalu dekat batang, nanti ditakutkan pupuk ini akan mengganggu batang. Biasanya menyebabkan batangnya gosong atau dia malah busuk, karena pupuk itu bersifat panas. Kemudian setelah kita pupuk, ini alangkah baiknya apabila tidak turun hujan bisa kita siram untuk melarutkan pupuk ini. Namun apabila teman-teman tidak repot nyiram, tidak malas repot nyiram, itu bisa kita larutkan langsung pupuknya, kemudian kita gemborkan atau kita kocorkan di tanaman itu juga, seperti itu. Nah, ini yang sudah berumur setengah tahun dari hasil sambung atau grafting. Ada warna pink, ada warna kuning, oranye, merah, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Yuk sekarang ikuti saya memupuk semuanya. Ini nah, di belakang ada salah satu tanaman yang lantana yang saya buat dengan motif bonsai seperti ini. Nah, ini merupakan lantana yang mempunyai bonggol karakter yang bagus seperti ini. Biasanya ya seperti ini saya gunakan untuk motif bonsai dengan penempatan pot yang minimalis kecil. Namun resikonya apabila kita membuat seperti ini, dia media itu sangat minim, sehingga biasanya pemupukan lebih harus sering, kemudian lebih banyak siramannya. Yang jelas perawatannya akan lebih susah apabila kita letakkan di pot yang lebih besar. Jadi saya biasanya pemupukan itu intensitasnya 2 minggu sekali atau secepat-cepatnya yaitu 1 minggu sekali. Dengan dosis seperti itu tadi, setengah genggam untuk yang ukuran setengah tahun dari hasil sambung, atau kurang lebih mempunyai batang yang sudah selengan tangan. Seperti itu. Mungkin sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe belum subscribe, dan saksikan terus video saya yang akan datang. Simak terus video-video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.